Selamat sore, mohon izin Bapak Niko Juniversen selaku penguji, Ibu Aspita Diah Fajarsari selaku coach, dan Bapak Suratno selaku mentor. Perkenalkan, saya Kiki Ephraim Sialagan, CPNS Kemendikbudristek dengan jabatan sebagai analis data dan informasi. Saat ini saya bertugas di Subbagian Informasi, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. Sore ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi yang telah disusun. Setelah saya mengikuti pelatihan online selama 22 hari sebelumnya. Adapun laporan rancangan aktualisasi ini merupakan hasil dari tugas agenda 4 tentang materi habituasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tugas dan fungsi organisasi. Adapun tugas dan fungsi Universitas Lampung, tempat di mana saya bertugas adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, yaitu mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan serta memberikan layanan di bidang perencanaan, program dan anggaran Unila, serta bidang publikasi dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, tugas dan fungsi saya sebagai seorang analis data dan informasi, yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja Subbagian Informasi, melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, dan penyajian data. Selanjutnya, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi untuk laporan tahunan rektor, melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran data, melaksanakan layanan data informasi akademik dan non-akademik untuk kepentingan internal maupun eksternal Unila, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian, menyusun laporan kegiatan, dan menyusun laporan subbagian informasi. Terdapat 4 isu kontemporer yang terjadi di unit kerja saya atau kami. Yang pertama, layanan permintaan data dan informasi di website BPHM tidak dapat diakses. Hal ini dapat diperhatikan pada laman permintaan data dan informasi di menu layanan subbagian informasi, formulir yang ditampilkan yaitu formulir permintaan dalam kondisi rusak atau error. Isu yang kedua, beberapa informasi di website BPHM pada menu subbagian informasi masih belum lengkap. Pada halaman tersebut, informasi seperti buku Unila dalam gambar dan buku profil Tendik belum dilengkapi atau diperbarui. Ketiga, minimnya permintaan data dan informasi kepada subbagian informasi BPHM. PPID dalam koordinasi subbagian informasi menyampaikan bahwa minimnya permintaan data pada layan PPID. PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Hal ini dikarenakan publik atau pihak luar lebih mudah mendapatkan informasi maupun mengajukan pertanyaan melalui media lain seperti website Unila, media sosial Unila maupun media sosial fakultas. Yang keempat, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi yang belum optimal. Beberapa data di subbagian masih belum terpadu karena masih ada data-data yang dipegang oleh masing-masing pegawai. Hal ini menyulitkan ketika salah satu rekan membutuhkan data tertentu, sedangkan data tersebut dimiliki oleh pegawai lain, terutama ketika pegawai tersebut sedang tidak ada di tempat. Subbagian informasi memiliki kegiatan seperti penyusunan buku profil Unila dan laporan rektor. Buku tersebut membutuhkan data-data dari unit kerja luar, sedangkan dalam prosesnya masih ada kendala yang terjadi. Kendala tersebut seperti data yang dikirimkan dalam kondisi yang belum lengkap, belum rapi, atau masih dalam kondisi data mentah. Oleh karenanya, tim kami masih harus memperbaiki data-data tersebut dan mengirimkan pemberitahuan lagi kepada unit kerja terkait perihal data yang masih kurang. Kendala lain yang juga terjadi di mana proses pengumpulan data, unit kerja mengirimkan data dengan caranya masing-masing, seperti via pesan WhatsApp atau flash disk atau
lainnya. Dalam surat permintaan data, kami telah menuliskan cara pengumpulan data, yaitu satu cara atau satu portal, namun faktanya unit kerja belum mengikutinya dengan baik. Setelah mengidentifikasi keempat isu tadi, dilakukan analisa menggunakan metode APKL. Analisa ini untuk menentukan isu prioritas yang akan diselesaikan. Analisa APKL dijelaskan yaitu aktual, artinya isu tersebut sedang terjadi, problematik, yaitu isu tersebut menyimpang dari kondisi sebenarnya, sehingga perlu dicari penyebab dan pemecahannya, kalayak, yaitu isu yang terjadi menyangkut hidup orang banyak, lalu kelayakan, artinya isu tersebut bersifat logis dan patut untuk dibahas. Analisa PKL menggunakan rentang skor atau nilai matriks 1-5, yang artinya semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak dan harus segera dicari penyelesaiannya. Dari analisa APKL, sesuai dengan matrik yang ditampilkan di slide, didapatkan isu prioritas yaitu pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi yang belum optimal. Adapun digunakan diagram fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu prioritas tersebut. Terdapat 4 indikator dengan gejala yang dimiliki masing-masing pada tiap indikatornya. Pada indikator material, terdapat beberapa gejala seperti perbedaan data di tiap unit kerja, data yang dikirimkan tidak lengkap atau data mentah, data yang belum diperbarui, dan manajemen data yang belum rapi. Selanjutnya, indikator metode. Gejalanya adalah pengumpulan data yang masih manual dan unit kerja mengirimkan data tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk indikator individu, gejalanya adalah beberapa SDM yang masih gagap teknologi. Lalu ada juga pengetahuan mengolah data yang berbeda pada tiap individu. Lalu di indikator lingkungan, memiliki gejala unit kerja memiliki kesibukan lain, kurangnya keaktifan dari unit kerja, dan pengiriman data yang terlambat. Setelah mencari akar masalah, saya memilih judul aktualisasi optimalisasi pengelolaan data dan informasi menggunakan Google Apps pada subbagian informasi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. Terdapat 4 gagasan penyelesaian isu yang saya tentukan. Pertama, penggunaan Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Sheet untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Penggunaan Google Form untuk mempermudah pengiriman dan perekapan data. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan Google Drive untuk penyimpanan data internal. Keempat, terakhir, pembuatan modul penggunaan Google Apps. Pada implementasinya, khususnya pada layanan Google Drive, data dan informasi yang dapat dikelola yaitu seperti data bahan-bahan penyusunan laporan rektor, bahan-bahan penyusunan profil Unila, dokumentasi rapat atau kegiatan, dokumentasi internal subbagian atau bagian, dan dokumentasi pekerjaan lainnya. Berikut adalah daftar kegiatan yang sudah saya rancang atau tentukan. Yang pertama, kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi dengan sub kegiatan yaitu menunjukkan identifikasi isu dan rancangan aktualisasi, melakukan diskusi terkait isu dan rancangan aktualisasi, mengevaluasi isi rancangan aktualisasi. Kegiatan kedua, melakukan analisa tentang layanan dan fitur Google Apps dengan sub kegiatan yaitu memahami tentang fitur dan layanan Google Apps, menentukan materi-materi yang akan dibahas pada panduan, dan mereview kembali terhadap hasil analisa dan materi yang akan diangkat pada panduan. Kegiatan ketiga, merancang dan menyusun panduan penggunaan Google Apps. Dengan subkegiatan, merancang desain panduan Google Apps, menyusun materi yang akan dimasukkan pada panduan Google Apps, dan melakukan konsultasi dengan mentor tentang rancangan desain yang telah dibuat. Kegiatan keempat adalah melakukan implementasi layanan Google Apps di tempat kerja dengan sub kegiatan
mengumpulkan data dan informasi yang ada di internal subbagian informasi, manajemen folder pada Google Drive, mengunggah data dan informasi ke Google Drive, uji coba pada rekan kerja internal tentang penggunaan Google Docs, Google Spreadsheet, Google Sheets, dan Google Form, melakukan diskusi hasil melakukan uji coba. Kegiatan kelima adalah melakukan evaluasi terhadap panduan penggunaan Google Apps dan implementasinya. Yang pertama, subkegiatannya mencetak panduan Google Apps, menginformasikan hasil panduan Google Apps kepada rekan kerja internal, meminta kritik dan saran dari rekan kerja. Kegiatan terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi dengan subkegiatan, menyampaikan kepada mentor terkait hasil kegiatan yang telah dilakukan, melakukan konsultasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor, menyusun hasil kegiatan ke dalam laporan aktualisasi. Google Apps dapat digunakan kapanpun dan dimanapun serta mudah dalam mengaksesnya, sehingga memiliki dampak penyelesaian isu seperti memudahkan dalam pengelolaan data dan informasi menggunakan Google Drive, kemudahan mengolah data secara langsung dan bersamaan menggunakan Google Docs dan Spreadsheet, memudahkan pegawai dalam mengakses data dan informasi, lalu memudahkan dalam pengumpulan dan perekapan data yang masuk. Berikut adalah jadwal kegiatan yang sudah saya tentukan. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dalam rentang waktu 22 Juli sampai 2 September 2022. Adapun rincian kegiatan dan jadwalnya seperti matrik berikut. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya memperkirakan kendala dan antisipasinya. Adapun kendalanya adalah kurangnya pengetahuan pegawai terhadap penggunaan teknologi dalam mendukung pekerjaannya. Kendala tersebut dapat diantisipasi dengan perlahan membiasakan penggunaan Google Apps dalam pekerjaan sehari-hari. Sekian paparan rencana aktualisasi saya. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih.